Nah, sudah bisa melihat Pak Alawi semua, nggih? Bisa. Alhamdulillah, sampun. Ayo, kita mulai membelajar pada pagi hari ini. Pak Alawi salam, dijawab sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, pinter. Semangat sekali ya anak-anak menjawabnya. Kita baca Al-Fatihah sama-sama ya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Terima kasih anak-anak. Mari kita baca bersama kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah. Terima kasih anak-anak, sudah tahu kalimat syahadat juga, sudah membacanya. Mari kita baca terlebih dahulu surat An-Naba ayat 1 sampai ayat 15. Kemarin sudah ada yang ditagih Pak Alawi, seperti Yan dan beberapa anak lain, tentang hafalan An-Naba ayat 1 sampai ayat 15. Mari kita baca bersama-sama surat An-Naba ayat 1 sampai ayat 15. Ayo ta'awud dan basmalah. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anin naba'il 'adzim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun. Kalla saya'lamun. Alam naj'alil arda mihada al-jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna nawmakum subata wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha wa banayna fawqakum sab'an shidada wa ja'alna sirajan wahraja wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja linukhrija bihi habban wa nabata. Shadaqallahul azim. Sampai ayat 15 saja. Nanti anak-anak silakan untuk merekam ya, merekam bacaan An-Naba'nya ayat 1 sampai ayat 15.
Yang sudah selesai kemarin tidak perlu merekam lagi, tidak apa-apa. Seperti Ashraf. Ashraf sudah merekam sampai ayat 1 sampai ayat 40. Nah, diacungi Pak Alawi jempol. Sudah hafal ayat 1 sampai ayat 40. Seperti Ivan. Ivan kemarin juga sudah hafal An-Naba ayat 1 sampai ayat 40. Winter ini dua anak ya. Sudah hafalannya ngejos. Anak-anak yang lain jangan mau kalah. Insya Allah kalau anak-anak dibaca setiap hari, ngaji terus, nanti hafal dengan sendirinya ya. Nanti anak-anak yang lain yang belum setor, silakan merekam dirinya sendiri, hafalan lo ya, ayat 1 sampai ayat 15. Kalau belum bisa ayat 1 sampai ayat 15, maka boleh dibimbing oleh orang tuanya. Dan kalau sudah lebih dari 15, boleh dihafalkan semuanya, sehafalnya anak-anak, seperti Ashraf dan Ivan. Bahkan Ivan sama Ashraf sudah mulai surat An-Nazi'at. Ya. Nah, ini contoh yang baik anak-anak, jangan mau kalah ya. Nah, itu untuk hafalannya. Nanti boleh direkam, terus dikirimkan Pak Alawi. Dikirim Japri saja, tidak apa-apa. Nah, selanjutnya anak-anak kita akan mempelajari buku tema halaman 157, yaitu subtema 4 belajar 2 tentang gemar membaca. Hari ini Pak Alawi tidak akan lama, tugasnya juga tidak banyak, tidak seperti kemarin ya. Kemarin tugasnya kan banyak sekali karena ada ulangan harian fikih juga. Nah, hari ini tugasnya tidak banyak, nanti beberapa saja, tapi tugasnya masih seputar membaca. Ternyata kemarin sudah dicek Pak Alawi, di kelas 1 masih ada beberapa anak yang belum lancar. Nah, karena belum lancar membaca, maka harus dibiasakan untuk membaca. Kalau dibiasakan untuk membaca, insya Allah nanti akan semakin lancar. Halaman 157. Ini ceritanya tentang Edo yang sedang berolahraga. Jadi di sana ada cerita anak-anak. Ayo mengamati. Edo sedang membaca buku. Nah, sedang membaca buku. Buku itu bergambar sangat menarik. Kalian pernah punya buku cerita enggak? Coba angkat tangan yang pernah punya buku cerita. Oke, coba Pak Alawi tanya. Ini Gilang. Gilang pernah punya buku cerita tentang apa, Nak? Apa? Oh iya. Kalau Chelsea pernah punya buku cerita tentang apa? Hantu, lu. Cerita kok cerita hantu. Kalau Ivan pernah punya buku cerita apa, Nak? Oke, kalau Ashraf pernah punya buku cerita tentang apa? Nah, siapa yang pernah punya buku cerita dongeng? Angkat tangan. Siapa yang pernah punya buku cerita dongeng? Oke. Pernah tidak kamu mendengar dongeng kancil? Pernah ya. Ini kancil itu binatang yang pintar di dalam cerita ya. Dia mudah untuk kabur dan cerdik dari kejaran macan sama buaya. Nanti insya Allah akan ada cerita begitu kalau anak-anak membaca buku tema selanjutnya ya. Tapi ini ceritanya tentang Edo. Edo punya gambar, punya buku yang isinya bergambar anak-anak sedang berolahraga di dalam gambar itu. Ada yang melakukan gerak mendorong itu gerak begini. Wah, tangannya mendorong ke depan. Ya, itu namanya gerak mendorong. Terus Edo ingin menirukan gerak tersebut. Jadi Edo ingin menirukan gerak pada gambar. Doronglah. Nah, ternyata gambarnya adalah ini di halaman 157. Anak-anak kalau belum buka ya.
Anak-anak pernah bermain, ayo siapa yang pernah bermain loncat tali, angkat tangan. Loncat tali. Tidak tahu sih loncat tali. Ada permainan kejar-kejaran. Siapa pernah main kejar-kejaran, angkat tangan. Oke. Siapa yang pernah main rumah-rumahan? Ini biasanya cewek kalau main rumah-rumahan ini. Ya, pintar. Siapa pernah main masak-masakan? Ya, yang cewek juga ya. Apa yang laki-laki pernah main masak-masakan juga? Loh, boleh nak, enggak apa-apa. Ya. Kalau sampai berkreasi bermain, yang penting enggak rempong ya. Boleh laki-laki bermain masak-masakan. Nanti kalau besar bisa jadi chef, bisa jadi masak. Ya, bisa jadi chef. Jadi tidak terbatas permainan itu hanya bagi cowok atau cewek saja. Tapi semuanya bisa bermain bersama. Yang penting itu ya. Nah, nanti ada pula kalau kita bermain atau ketika kita membaca, kita harus tetap punya adab atau perilaku yang baik, akhlak yang baik. Nah, kalau kita membaca, kalau kita belajar, akhlak duduk yang baik adalah duduk dengan tegap. Coba itu yang duduknya belum tegap, ditegapkan dulu. Pak Alawi pengen tahu. Oke, sudah duduk tegap. Nah, pinter anak kelas 1 ya. Nah, nanti ada gerakan-gerakan mendorong yang bisa dicoba anak-anak di halaman 158. Ya, nanti karena tidak ada temannya dan kebetulan lagi PSBB, belajar di rumah masing-masing, yang didorong nanti boleh rok, ya, atau kursi atau lemari. Jadi karena tidak boleh bersentuhan dengan teman di luar rumah, maka nanti prakteknya menggunakan tembok boleh. Atau bersama dengan saudara, kalau ada saudara di rumah, bersama orang tua juga boleh ya. Halaman 158. Bisa ya? Sudah ada gambarnya, nanti ditirukan saja. Selanjutnya halaman 159. Ayo latih. Nah, ini berlatih cara membaca yang benar. Anak-anak kemarin sudah duduk dengan benar dan Pak Alawi kasih jempol, sudah bagus. Nah, ini kita diingatkan kembali harus duduk dengan benar. Kembali harus ketika membaca gambar yang benar ini. Nah, ternyata ada gambar Siti yang memakai kerudung itu ya harus menjaga kesehatan mata, jadi duduknya tidak boleh gunuk, tidak boleh terlalu danga, harus tegap dan baik. Nah, selanjutnya ada gambar yang memakai kacamata. Nah, itu juga duduknya dengan benar. Anak-anak nanti diminta duduk dengan benar dan membaca yang dibaca yang mana? Yang dibaca ulang-ulang dulu sendiri, baru setelah itu di video supaya benar ya. Tapi kalau sudah membacanya sudah bagus, ya tidak apa-apa, langsung saja. Begitu ya anak-anak ya. Itu saja pendahuluan dari Pak Alawi hari ini. Silahkan membaca dengan sesering mungkin. Karena membaca itu bagus untuk kesehatan otak kita, tapi jangan lupa membacanya juga dengan posisi yang benar, supaya membaca juga bagus untuk mata kita. Jangan sampai mata kamu rusak karena terlalu mendunuk, terlalu dingkluk ketika membaca. Ya, demikian dari Pak Alawi, kurang lebihnya mohon maaf. Insya Allah nanti dibagikan Pak Alawi videonya, karena hari ini hanya tugas sedikit saja. Karena itu nanti langsung dibagikan Pak Alawi tugasnya di grup WA. Bagi yang sudah masuk Zoom, nanti pasti dapat nilai tambahan. Jadi Pak Alawi jempol. Terima kasih banyak. Diakhiri Pak Alawi, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.